Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila dari program studi Tadris Matematika. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil pemahaman saya mengenai materi integral lipat 2. Nah, sebelum masuk ke pembahasan utama, kita perlu mengetahui bahwa dalam matematika terdapat banyak cara untuk menghitung luas maupun volume suatu daerah. Jika pada kalkulus dasar kita mengenal integral biasa atau integral satu variabel, maka ketika kita berhadapan dengan fungsi yang memiliki dua variabel yaitu x dan y, kita menggunakan integral lipat 2. Nah, secara sederhana, integral lipat 2 itu merupakan metode yang digunakan untuk menjumlahkan nilai suatu fungsi pada sebuah daerah di bidang dua dimensi. Nah, konsep ini sangat penting karena menjadi dasar dalam menghitung volume benda tiga dimensi, massa suatu benda, luas daerah, dan berbagai permasalahan lain dalam matematika maupun ilmu terapan. Nah, kita bisa lihat bentuk umum integral lipat 2 seperti ini. Nah, pada bentuk tersebut, f(x, y) merupakan fungsi yang akan diintegralkan, sedangkan D adalah daerah integrasi. Simbol dA menunjukkan elemen luas yang sangat kecil pada daerah tersebut. Nah, untuk memahami konsepnya, kita bayangkan ada sebuah permukaan yang berada di atas suatu daerah pada bidang datar. Nah, daerah tersebut dibagi menjadi bagian-bagian yang sangat kecil. Kemudian setiap bagian dihitung nilainya dan dijumlahkan semuanya. Nah, hasil penjumlahan inilah yang akhirnya membentuk konsep integral lipat 2. Nah, dalam praktiknya, ilmu integral lipat 2 ini biasanya dihitung menggunakan integral berulang. Artinya, kita melakukan proses integral sebanyak 2 kali. Misalnya, kita mengintegralkan variabel y terlebih dahulu, kemudian hasilnya diintegralkan lagi terhadap variabel x. Nah, agar teman-teman semua lebih mudah dipahami, kita perhatikan contoh berikut ini. Baik, kita masuk pada contoh. Dimisalkan integral dari 0 sampai 2, integral dari 1 sampai 3, x tambah y, fungsi x kita masuk pada contoh. Kita masuk pada contoh. Misalkan diketahui integral dari 0 sampai 2, integral dari 1 sampai 3, x tambah y terhadap y kemudian terhadap x. Nah, karena dy berada paling dekat dengan fungsi, maka kita mengintegralkan terhadap y terlebih dahulu, sedangkan x dianggap konstan. Nah, langkah pertama itu kita integralkan terhadap y menjadi integral dengan batas bawah 1 sampai batas atasnya 3, x tambah y dy. Nah, karena kita mengintegralkan terhadap y, maka x ini dianggap sebagai bilangan tetap atau konstan. Nah, terus integral x ini terhadap y adalah xy. Terus selanjutnya integral y terhadap y itu adalah y pangkat 2 per 2, sehingga integral x tambah y dy sama dengan xy tambah y kuadrat per 2. Nah, kemudian diberi batas dari y sama dengan 1 sampai y sama dengan 3 menjadi xy ditambah y kuadrat per 2 dievaluasikan dari y sama dengan 1 sampai y sama dengan 3. Nah, langkah kedua kita substitusi batas atas. Kita masukkan y sama dengan 3 menjadi x kali 3 tambah 3 pangkat 2 per 2 sama dengan 3x ditambah 9 per 2. Yang kita mengganti di sini tuh kita mengganti semua y dengan 3.
Nah, langkah ketiga kita substitusi batas bawah. Kita masukkan Y sama dengan 1 dengan X kali 1 tambah 1 pangkat 2 per 2 sama dengan X tambah 1 per 2. Sama halnya dengan X tadi, kita mengganti semua Y dengan 1. Nah, selanjutnya kita masuk pada langkah keempat, yaitu kurangkan hasil atas dengan hasil bawah. Nah, hasil atasnya tadi kan menghasilkan 3X tambah 9 per 2, kita masukkan. Terus hasil yang substitusi bawahnya tadi menghasilkan X tambah 1 per 2. Nah, kita kurangkan, menghasilkan 3X ditambah 9 per 2 dikurang X dikurang 1 per 2 sama dengan, nah yang sama jenis kita jumlahkan, yang di sama jenis ini di sini 3X sama X menjadi 3X dikurang X itu menghasilkan 2X, terus 9 per 2 dikurang 1 per 2 menghasilkan 8 per 2, sehingga di sini kita menghasilkan 2X tambah 4. Nah, kita masuk pada langkah kelima, yaitu kita integralkan terhadap X. Nah, kan sekarang integralnya menjadi integral dengan batas bawah 0 dengan batas atas 2x tambah 4 dx. Nah, karena proses integral terhadap Y ini sudah selesai, sekarang kita mengintegralkan hasilnya terhadap X. Nah, integralnya itu menjadi kayak ini kan caranya di sini itu langsung cara begini, jadi ya saya jelaskan kembali. Jadi integralnya itu menjadi integral 2x tambah 4 dx sama dengan x kuadrat ditambah 4x, sehingga hasilnya itu menjadi x kuadrat ditambah 4x dievaluasi dari 0 sampai 2. Nah, kita masuk pada langkah 6, itu memasukkan batas atas dan batas bawah. Nah, di sini itu kan batas atasnya itu 2, sedangkan batas bawahnya itu 0. Itu kita misalkan itu batas atas sama batas bawahnya itu sama dengan X. Nah, kita substitusi X sama dengan 2 dan X sama dengan 0. Nah, pertama itu X sama dengan 2. Jika kita substitusi itu menghasilkan sama dengan 12. Terus kalau yang X sama dengan 0 itu kan kalau 0 disubstitusikan itu menghasilkan 0. Jadi kita kurangkan dari batas atas dengan batas bawah tadi. Hasil batas atas dan batas bawah tadi itu menghasilkan 12. Nah, jadi hasil akhirnya itu kita dapatkan 12. Nah, setelah memperoleh hasil dari 2x tambah 4, barulah kita integralkan terhadap x dari 0 sampai 2, maka hasil akhirnya adalah 12. Nah, selain digunakan untuk menyelesaikan soal matematika, integral lipat 2 juga memiliki banyak aplikasi dalam kehidupan nyata. Misalnya untuk menghitung volume suatu benda yang bentuknya tidak beraturan, menentukan massa suatu benda yang memiliki kerapatan berbeda-beda, menghitung luas daerah tertentu, bahkan digunakan dalam bidang teknik, fisika, dan ekonomi. Nah, dari materi yang telah dipelajari, saya memahami bahwa integral lipat 2 ini pengembangan dari integral biasa yang digunakan untuk fungsi dua variabel. Nah, konsep ini bekerja dengan menjumlahkan elemen-elemen kecil pada suatu daerah sehingga dapat digunakan untuk menghitung volume, luas, massa, dan berbagai besaran lainnya. Nah, menurut saya materi integral lipat 2 ini cukup menarik karena menunjukkan bagaimana konsep integral ini dapat dikembangkan menjadi
lebih luas untuk menyelesaikan masalah yang lebih kompleks dibandingkan integral satu variabel. Nah, demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman semua memahami yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.